Halo guys, minasang, salam kukukuk, Kuroyuk. Kita mau Apa itu? nyantai-nyantai nih kawan-kawan. Kita habis beli tadi. Ini Oh ya, aku juga beli. habis beli jajan. Nyantai-nyantai dulu di sini. Sama Mana kannya mas? Siram dulu, siram. ini air panas ini. Masih panas ini. Termosnya aman lah. Guys, di sini tuh kami itu mau bercerita sama kalian semua yang mau ke Jepang. Mungkin kan banyak yang bertanya, kerja di Jepang itu enak tidak? Terus suka dukanya apa sih bang? Di sini itu saya akan menjawab. Ini dengan teman saya ini guys. Ini satu perusahaan sama saya ini kerjanya. Kerja di Jepang itu berat, serius. Ya berat-berat. Suka dukanya apa bang? Ya, Di suka Jepang duka itu. banyak sekali sih bang. Coba dari awal dulu, sampean itu datang ke Jepang itu motivasinya apa sih? Terus dapat kabar ke Jepang, kok ada kerja ke Jepang gitu kan? Apa sih yang bisa sampean bisa datang ke sini itu? Oh gitu. Jadi gini bang, saya dulu kan tamatan di SMK teknik ya bang ya. Terus pas di kelas 3 itu udah ujian nasional selesai, udah diumumkan kelulusannya. Nah habis itu ada LPK yayasan yang mengenalkan magang ke Jepang gitu. Nah di sini tuh saya tertarik sama magang tersebut karena banyak keunggulannya dari ya gajinya lah. Nanti katanya setelah pulang dapat tunjangan lah. Dan abang pasti tahu lah Jepang Sampean itu datang gimana. apa? Aku di Negeri sini swasta? Bukan swasta sih, aku lewat negeri, lewat IM Jepang. Sama berarti sama saya. Sama iya mas. Jadi dulu tuh saya itu setelah lulus SMK itu saya daftar di LPK daerah saya Pekalongan itu, daftar IM Jepang. Nah di sini saya nggak tahu IM Jepang itu apa aja gitu loh. Saya coba cari sendiri juga di Google, di YouTube. Oh kayak gini, tesnya ada kayak gini. Oke lah, masuk kayaknya ini bisa lah saya lah. Walaupun agak berat katanya gitu di internet, di YouTube kan katanya berat gitu ya bang ya. Iya. Udahlah saya cobalah masuk. Udah masuk situ, saya mengikuti proses-prosesnya gitu. Banyak sih bang prosesnya bang, banyak sekali itu. Banyak. Saya juga sampai pertama itu, kiranya habis tes begini, langsung berangkat, hiragana katakana, belajar ujian, langsung berangkat. Ternyata masih ada pelatihan ini, pelatihan itu. Kita sudah pelatihan sudah habis banyak biaya, terus kan masuk ke Pratda, ternyata masih ada yang gugur lagi kawan-kawan. Aduh, biasa. Dan pelatihannya itu kan kata orang-orang yang semi militer ya Pak ya? Semi militer ya, kalau IM ya IM pas. Katanya sih semi militer. Coba ceritain aja gimana itu prosesnya Bang. Kita cerita bareng itu. Saya itu pertama masuk IM itu kan itu awalnya itu dari ini. Kalau angkatan Sulawesi Tengah itu, saya itu angkatan pertama setelah di blacklist 14 tahun ya Sulawesi itu. Blacklist loh itu 14 tahun. Iya, di blacklist 14 tahun. Nah, saya itu daftarnya itu 2019. Berarti ya 5 tahun yang lalu ya Bang ya? 2020. Nah, saya daftar. Habis itu saya kiranya langsung berangkat. Ternyata masih banyak prosesnya, mana belum lagi ada corona tahun berapa itu, corona itu. Stres sekali. Paling stres itu. Ya stres sekali. Corona itu. Aku ngerasain itu, Bang. Mas, sambil siram, Mas. Oh iya. Jadi gara-gara corona itu aku nunggu 2 tahun itu, Bang. Sama, saya nunggu 2 tahun. Pokoknya itu mana sudah ndak ada kerjaan, mana sudah ndak ada kerjaan di rumah, di kampung sudah ndak ada kerjaan, mana lagi belum mau ke Jepang itu butuh biaya. Pladda itu kita masih biaya sendiri kalau negeri. Berat kawan kalau mau ke Jepang itu. Kamu udah dikasih belum? Hah? Udah. Habisin ya.
Berat kawan kalau mau ke Jepang. berat sih ya. Tapi ya kalau berusaha sih ya bisa ngelewatin sih. Jadi prosesnya tuh dulu apa namanya IM itu atau jalur negeri itu ada namanya matematika. Pertama ya Pak ya? Iya, tes matematikanya ya Bang. Tes sekitar berapa itu? 20 biji dan harus benar 14 soal. 14 soal. Itu paling sedikit ya Pak ya? Harus itu minimal. tes matematika. Awalnya itu tes matematika. Habis tes matematika yang lulus hari itu juga itu ditentukan lulus apa enggak hari itu juga selesai tes. Terus habis tes matematika, tes kesemaptaan, tinggi badan, berat badan. Itu kalau IM itu IM, laki itu minimal 50. Bukan 50, 160. Tidak berat badan. Oh, berat badan? 50. Ya, 50 berat badan. Tinggi 160. 60. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan tuh berapa sih ya? 150 apa ya tingginya? Saya kalau perempuan enggak kurang ingat ya. Pokoknya sekitar segitu kayaknya. 100 kalau nggak salah 150 atau enggak 155. Kalau perempuan ya kalau nggak salah. Kalau laki-laki itu tinggi badan 160, berat badan 50 kilo ya. Iya. Itu. Terus habis dari kita kesemaptaan fisik Mas ya? Besoknya. Ya, fisik. Ketahanan fisik. Ketahanan fisik. Buat laki-laki itu lari 3 kilo. Iya, benar. Kalau keliling lapangan bola itu 7 kali keliling. 7,5 lah. 7,5 selama 15 menit. Ya. Tidak boleh kurang dari itu, enggak boleh. Itu dihitung gugur ya. Ya. Terus habis kita lari sit up. Sit up itu push up dulu. Push up kah? Ya, push up dulu. Push up itu 35 kali. Ya. Pokoknya harus 1, 2, 3. Itu dihitung lambat ya, teman-teman. Tidak dihitung 1, 2, 3, tidak dihitung lambat. 1, 2. Dan harus stabil ya, Pak. Harus stabil, enggak boleh kayak begini-begini kayak ular gitu. Gelombang itu enggak boleh itu gugur ya. Itu. Nah, terus habis push up selesai. Itu 35 push up ya. Terus sit up itu 25. Ya, 25 itu benar. Kalau perempuan push up-nya berapa ya? 25 berapa? 20 apa 25 ya? Lupa. Yang jelas perempuan juga ada push up. Tapi push up-nya itu ini dengkul ini di tanah. Di tanah. Jadi ya gini. Gayanya di tanah. Ya, beda lah push up dengan laki-laki beda. Sit up ada juga, kayaknya 25 juga sama. Sama kayaknya. Terus habis itu selesai, besoknya apa sih Bang ya? Besoknya itu MCO Mas. Wawancara. Wawancara, ya benar. Besoknya itu wawancara ya Bang ya? Iya. Wawancara tentang pengetahuan apa? Program ini, program IM Jepang, terus pengetahuan tentang Jepang juga ditanyai gitu. Tujuan ke Jepang apa aja gitu. Lah, nanti di situ ditanyai. Kalau kamu bisa jawab dengan lancar dan lugas, insya Allah lolos gitu. Tapi ya bisa dibilang berat sih ya tesnya ya Bang ya. Tapi ya berat sih. Tapi semua itu udah kita pelajari di LPK atau yayasan yang udah mengenalkan kita apa program Jepang itu. Di situ saya kalau di tempat saya ya Bang ya, itu sebelum tes saya belajar sekitar tentang pengetahuan dan fisik itu sekitar 1 bulan kalau saya Bang. 1 bulan? Ya. Kalau saya tempat saya lama. 1 bulan itu kan apa namanya udah lolos SMK, terus saya mutusin daftar di yayasan itu atau LPK itu. Terus saya mengikuti 1 bulan pelatihan dari matematika, fisik, terus wawancara. Itu semua saya 1 bulan itu. Saya langsung daftar ke itu apa namanya pihak IM dan alhamdulillah lolos 1 kali seleksi, alhamdulillah lolos. Soalnya apa, banyak orang-orang yang di IM itu katanya ya Bang ya sampai 5 kali baru lolos, 4 kali baru lolos. Itu syukur itu saya itu cuma sekali daftar langsung lolos. Ya, banyak teman-temanku yang lain itu sampai 3 kali, 2 kali. Itu loh habis berapa juta itu, bayangkan. Iya. Itu yang IM ya. Saya enggak tahu kalau swasta. Itu yang karena kami ini IM negeri. Itu saking pinginnya ke Jepang lewat jalur ini negeri itu
banyak orang-orang yang gugur udah 5 kali, 4 kali masih tetap ikut ya Bang ya. Kalau dia masih kekeh pingin di IM gitu ya. Nah saya alhamdulillah 1 kali, habis itu lolos semua tahap-tahap itu, dan setelah wawancara itu nunggu berapa bulan di situ? Lama. Kalau punya aku agak lama soalnya karena corona. Oh iya ya. Kalau saya itu belum sih, pas itu belum corona itu. Itu sekitar 1 bulan apa ya? 1 bulan apa? Pokoknya 2 minggu sampai 1 bulan itu pengumuman wawancara keluar, habis itu dinyatakan lolos saya alhamdulillah, habis itu langsung MCU. Nah, MCU dinyatakan lolos alhamdulillah. Habis itu sekitar 2 bulan itu pemanggilan tahap 1 pelatihan daerah. Nah, itu saya selama 2 bulan fokus belajar bahasa Jepang terus di LPK saya itu. Setelah 2 bulan belajar dari hiragana, katakana, kotoba dasar gitu. Pokoknya dari nol lah. Dari nol itu saya belajar di LPK sekitar 2 bulan sambil menunggu pemanggilan pelatihan tahap 1 daerah. Nah, udah dipanggil 2 bulan di kalau saya itu dulu di mana ya? Cirebon kayaknya Bang. Cirebon. Iya, Cirebon itu saya di sana pelatihannya sekitar 2 bulan setengah 2 bulan setengah itu belajar materi-materi Jepang, terus budaya Jepang, kedisiplinannya Jepang itu di sana diajari semua. Ya berat sih ya Bang ya pelatihannya. Berat. Kayak semi militer sih ya menurut aku. Itu yang gugur, yang misalnya yang tidak lolos di IM Jepang itu teman-teman saya itu. Terus dia itu daftar ke abdi negara kayak tentara, polisi, itu langsung lulus kan. Lulus. Yang angkatan-angkatan saya itu yang tidak lanjut di program ini, mereka langsung daftar ini. Tentara, polisi, langsung itu lulus. Karena kan sudah terdidik kan? Iya. Dari ketahanan fisik gitu ya, Bang. Ambil makan ya, Bang? Iya, makan, Mas. Itu saya di Pelada itu kayak gitu. Belajar bahasa itu ya gembleng, terus ketahanan fisik juga tiap pagi itu FMD, bangun jam 5 suruh lari, push up, sit up tiap hari gitu. Terus berat. Dari jam berapa ya? Jam 7 atau jam 8 mulai pembelajaran itu bahasa sampai jam 5 sore. Dan malamnya masih dikasih PR. Kadang yang orang bermasalah itu sampai jam 12, jam 1, jam 2 belum tidur kadang. Tapi yang orang yang pintar dan manut aturan itu kadang ya jam 10 lah, cepet-cepet udah tidur itu. Tergantung siswanya sih nanti ya. Kalau dia nggak banyak masalah ya cepet tidur, nggak banyak penalti, nggak dapat hukuman gitu. Nah, pas sudah sampai di Jepang gimana, Mas? Itu yang dinanti-nanti itu, Mas. Bagaimana sih orang Jepang itu seperti apa? Kehidupan di Jepang itu seperti apa? Apakah sesuai dengan ekspektasi kita pas di Indonesia apa bagaimana? Ya, gurih-gurihnya sih, Bang ya. Gimana ya? Ini teman-teman kan dia pertama datang, beda 4 bulan gitu ya, Mas ya? Iya, 4 bulan sama kami. Pas sampean datang itu bagaimana, Mas? Di kerjaan itu seperti apa? Orang Jepangnya seperti apa? Gimana, Mas? Kalau itu ya, setelah datang ke Jepang itu agak kaget sih, Bang ya. Pasti. Terutama di orang-orang di gemba, di pekerja di lapangan itu ada yang yang keras-keras ya, baik hati ada juga ada itu. Ada yang penjahat. Kalau penjahat yang penjahat sekali. Hatinya busuk ya, Bang ya? Busuk. Iya. Ya, saya itu pertama datang itu. Gimana, Bang? Wih, kayak mau dibully saya. Mau dibully. Iya, mereka itu kayak apa ya? Orang Jepang itu. Tapi kalau misalnya kalian ya dia mau merasa kalau kita itu dibully, kalian jangan takut.
maksudnya jangan kita main fisik, tapi lawan lah apa yang dia bicarakan itu. Kalau ini kan kalian langsung bantah bagaimana kan begini, tapi ya kalau kalian merasa kalian itu dibully ya, kalau enggak dibully jangan. Karena biasa kan ada orang dimarah karena nggak tahu kerja, ada juga yang sudah kita sesuaikan apa yang dia perintah tapi dia masih tetap ngoceh-ngoceh, marah-marah, itu lawan aja enggak apa-apa. Kalian jangan perlu takut karena di mata pemerintah ini hukum itu semua sama, warga asing dengan warga orang Jepang itu semua sama. Sampai yang pertama datang itu gimana, Mas? Aku ya kaget ya Bang ya. Datang ke sini udah jelas dari kehidupannya beda, suasananya beda. Terus masuk ke lapangan itu, ya Allah, ini baru pertama kali, ya Allah. Panas, terus orangnya kok gini keras semua gitu. Salah sedikit langsung dimarahi gitu. Lambat sedikit langsung dibilang, kok lambat sekali gitu. Langsung dibilang iya, dibilang gitu. Pokoknya pekerjaan di Indonesia dengan di Jepang itu orang bekerja, cara bekerja, terus apa ya, sifat-sifat itu memang sangat beda sekali, beda sekali. Kalau orang di Indonesia ya contoh, kita itu tidak tahu kerja, oke lah. Tapi dia itu rajin. Ya, kalau orang Indonesia ya ndak terlalu masalah. Oh, dia itu rajin, dia segini. Rajin. Kalau di Jepang lain. Biar kamu rajin bagaimana, tapi kalau kamu nggak sesuai perintah, itu bakalan ini. Mereka itu ndak senang gitu. Iya, benar. Beda. Ya, awal-awal di Jepang saya berat sih Bang ya. Berat ya? Menyesuaikannya, adaptasinya itu, Masya Allah. Itu saya adaptasi sama orang-orang Jepang, pekerjaannya, lingkungannya itu kalau nggak salah setengah tahun. Itu ya stres lah saya. 1-4 bulan datang pertama ke sini itu saya hampir stres ya, tiap hari merenung kok saya kok gini-gini. Walaupun saya udah belajar di Indonesia kok sampai sini kok beda banget itu. Entah dari bahasanya gitu, dari bahasanya. Masalahnya sebenarnya kita tahu bahasa juga sih sebenarnya, karena kita kan belajar bahasa kan sebelum ke sini. Tapi beda. Kita sampai di sini Jepang kita harus dipencar-pencar kayak di Indonesia. Turun kita sampai kita di Jakarta, dipencarlah kita ke Sulawesi, dipencarlah kita ke Kalimantan, dipencarlah kita ke area Jawa. Kan itu Kalimantan, Sulawesi, Jawa kan bahasanya logatnya sama bahasa kan beda-beda. Sama kayak di Jepang kan. Kita taunya aku, kamu, saya ya, sampai kita ke Jakarta bilangnya gua. So, contoh kayak begitu, gua, lu, nah gitu kan kita nggak tahu, kita tidak tahu kan, kita bilangnya saya, aku, kamu, bilangnya gua, lu, kan aneh kan? Kalau di Sulawesi ngana pak kita, orang Manado bilang, ngana ngana pak kita kan, gimana kita tahu, kita pasti sampai di situ kita bakalan belajar lagi. Iya Bang ya. Itu pasti. Itu yang nggak kita pelajari di Indonesia itu, ya ternyata. Karena bahasa itu banyak, ada bahasa daerah. Nah, itu setelah kita belajar bahasa daerah, ternyata orang tua sama anak mudanya itu beda lagi cara ngomongnya lagi. Orang-orang dulu beda. Kayak jadi kayak orang dulu itu pakai bahasa kerama lah, bahasa sopan. Nah, kalau anak muda itu kayak bahasa kekinian gitu. Bahasa kekinian. Jadi kita kalau di Jawa itu pakai bahasa kraton, sumpama pakai apa kalau orang Jawa bilang yang biasa ada sampean, ada jenengan, ada apalah kan banyak kan, itu masih kita banyak kan. Biasa mereka apalagi orang tua yang bicara saya tidak mengerti. Itu loh Bang, saya tanya ke anak muda orang Jepang, itu orang tua itu tadi bilang apa? Saya juga nggak tahu gitu. Nggak tahu begitu ya apa, dia bilang cuma hai. Saking bedanya bahasa ya Pak. Beda kita bahasa ini. Makanya itu di Jepang itu orang bilang enak atau enak dia, enggak enak. Saya saja kalau misalnya itu saya pulang cuma karena faktor ekonomi saja masih saya bisa bertahan di sini ini. Kebutuhan ya Bang ya. Kebutuhan. Kalau saya sudah banyak uang saya pulang kita ini. Nah, kita di Jepang ini bukan karena orang kaya. Di Jepang itu orang kaya bisa enggak. Justru kita orang nggak mampu ini ke Jepang. Miskin pergi ke sini untuk merubah nasib, orang bilang menaikkan derajat orang tua, untuk mengubah kehidupan keluarga kan, makanya kita kesini gitu. Jadi kalian jangan berpikir yang aneh-aneh gitu kan.
itu beratnya di Jepang ya kayak gitu ya Pak ya. Iya. Apa nama dari pekerjaannya dia pokoknya atasan orang Jepang itu keras-keras semua Pak. Keras. Tapi saya setelah kesini berlalunya waktu saya tahu kenapa kok dia keras gitu. Oh ternyata biar apa namanya hasil kerjanya itu bagus Pak. Hasil kerjanya bagus. Kenapa kok apa orang Jepang pada disiplin? Oh ternyata di sini dia budayanya kayak gitu Pak. Disiplin keras gitu. Salah sedikit ya udah nggak ada toleransinya. Nggak ada toleransi. Nggak ada toleransi. Makanya apa? Kenapa orang bilang kok produk Jepang bagus-bagus? Kenapa Pak? Ya soalnya itu. Kalau salah sedikit ya langsung dimarahi, disuruh diperbaiki. Makanya produk-produk Jepang itu bagus-bagus, awet-awet gitu ya kan? Gitu. Kayak Kalau gitu. saya pandang seperti itu. Seperti itu. Nilai Kerja saja. Misalnya kita mau buat sebuah ini kan, ini. Contoh ini melengkung. Nah, ini kalau salah sedikit ini marah dia ini. Berarti Iya, kita dimarahin furiohin itu ya, cacat. barang cacat gitu. Barang cacat. Itu harus dibongkar semua. Iya. Dibongkar semua. Iya. Pokoknya lebih senti, lebih kurang Mili. 1 senti mili itu masalah, itu jadi masalah itu kawan-kawan. Kalau di Jepang ya, makanya itu berat sekali. Saya itu 1 tahun itu baru saya mulai beradaptasi. 1 tahun pertama itu kiri kanan ini panas, telinga ngoceh. Serius kawan, berat. Berat sih ya. Kalau kalian belum siap dari Indonesia, belum tahu pengetahuan tentang Jepang itu gimana itu. Nah, makanya itu kalau kita mau ke Jepang itu mendingan saya sarankan ya bahasa. Kalian tuh sebelum masuk LPK ya, kalian mau masuk LPK tapi setidaknya di rumah paham, setidaknya kita bisa melihat ini ya bahasa Jepang itu seperti ini. Jadi kalau di LPK kalian bisa melanjutkan kan, belajar sendiri. Disiplin. Benar. Itu disiplin kalian harus ini belajar dari sekarang sebelum mau ke Jepang belajar. Iya, Tidak perlu kalian mau masuk LPK nanti belajar disiplin di LPK. Jangan. Kita belajar Terapkan dari dini. sedini mungkin gitu kan, iya. mungkin disiplin, bangun pagi, terus mau melakukan sesuatu jangan sampai telat apa semua, itu kita harus ini. Karena di Jepang itu tepat waktu. Time is money, time is apa saya enggak tahu. Pokoknya itu harus tepat waktu. Tepat waktu pokoknya apa ya? Kurang 1 menit itu mereka berharga sekali, kurang 1 menit. Disiplin. Apa namanya? Ya benar sih kata abangnya. Kalau kalian mau ke Jepang, perbanyak bahasa di Indonesia. Itu penting. Disiplin juga. Itu harus. Kalau bisa juga jangan jangan malasan, harus rajin. Itu orang Jepang itu suka orang rajin itu. Ya harus pokoknya, walaupun nggak bisa tahu, tapi kalau kamu rajin diperintah mau gitu. Apalagi kamu nilai plusnya kalau kamu tahu bahasa itu keren banget itu. Kamu bisa dihargai sedikit walaupun ya nggak seberapa, ya kamu dihargain sedikit. Orang ini udah tahu bahasa gitu. Terus apalagi untungnya kamu bisa bahasa. Misal kamu disuruh kerjaan yang ini berat nih ya, dan kamu nggak bisa melakukan kayaknya gitu loh Bang ya. Kamu bisa bantah, kamu bisa beralasan gitu. Kalau kamu bisa bahasa, ya tapi ya nggak bagus juga sih ya. Iya. Kita membantah pekerjaannya, tapi setidaknya itu buat setidaknya ada, kalau kita sebagai penguat lah, kalau bahasa penguat, kalau kita ada salah kan kita bisa ini. Tapi kalau kita nggak tahu bahasa, kita salah, mereka ngocek, kita nggak tahu bilang apa, kita harus disalahkan. Biarpun kita benar, kita tetap disalahkan. Nah itu. Kita nggak bisa mengembalikan kalau tidak tahu bahasa tidak tahu bahasa. Tidak bisa mengembalikan kata-kata itu loh. Kata-kata yang dia sampaikan ke kita nggak bisa membalas gitu. Itu sih susahnya itu di Jepang itu. Susah sekali. Bagi saya itu aja sih yang susah. Terus ada yang bertanya lagi, apa ini Bang? Sukanya apa sih, bahagianya di Jepang? Apa Mas? Kalau dari saya nih Bang ya udah jelas. Dari gajinya walaupun nggak seberapa nggak seberapa, tapi kalau dibandingkan dengan saya kerja di sana, di kampung,
Artinya ya cuma untuk makan, untuk hidup. Iya benar. Soalnya kalau saya pikir saya pernah kerja ya di sana itu, di ini kan. Itu kalau mau dibandingkan saya kerja di sana itu, kalau saya di sini kerja setahun ya, kerja setahun. Di sana itu saya mungkin gajiku itu saya kerja 4 tahunan lah. Ya, kalau diperbandingkan ya. Diperbandingkan begitu. Kayak gitu benar. Sini 1 tahun, di sana 4 tahun 5 tahun. Ya, walaupun agak berat ya, tapi ada itulah, ada. Hasilnya itu ada hasilnya. Itu ada dikumpul. Kalau dari saya itu ya udah jelas dari gajinya lah beda. Dan stabil dan nggak pernah nunggak ya Bang ya. Pasti tepat. Misal tanggal 30 ya 30. 15 ya 15. Nggak ada kata-kata molor gajian. Enggak. Ini molor gajian, nggak ada. Nah, kalau kita kerja kalau di Jepang itu misalnya kita pulang jam 5 kan, jam 5 sore kita pulang. Nah, kerja di Jepang itu sama kayak di Indonesia 8 jam. Nah, kalau kita 8 jam, kita pulang jam 5. Jam 4.50 itu kita sudah siap-siap pulang. Kalau di tempat saya ya sudah siap-siap pulang jam 4.50. Sudah siap-siap pulang. Nah, itu kalau belum pulang jam 4 sudah jam 5 lewat 5 belum pulang, itu sudah kehitung lembur kawan-kawan. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Itu di sini itu waktu itu lambat itu kita dibayar. Waktu itu seakan-akan uang gitu. Kita akan dibayar. Iya Bang, ya benar. Terus itu yang satunya. Terus yang enaknya itu kalau di Jepang itu kita ada misalnya apa ya, acara perusahaan kan, acara perusahaan. Nah, acara perusahaan kita mau jalan-jalan atau makan-makan, pokoknya 1 hari 2 hari itu tidak kerja, acara perusahaan itu termasuk kerja kawan-kawan. Ya, kalau di Jepang kerja, ya. dihitung kerja, digaji. Nah, kayak kemarin kan kita ke Tokyo selama 3 hari. Nah, itu kita sudah makan apa, sewa ini, hotel disewa, pesawat, makan. Pokoknya kita itu tidak, kecuali kita membayar sendiri itu khusus belanja oleh-oleh kita kan. Kalau misalnya yang lain-lain makan apa semua itu semua dibiayai. Nah, terus setelah kita dibiayai sudah tidak kerja tapi tetap kita digaji. Itu dihitung kerja. Jadi kalau orang yang tidak pergi ikut wisata sama saja dia tidak kerja. Gitu loh. Bukan mau berarti dia tidak ikut diuangkan, tidak. Itu bakalan tidak digaji, bahkan dikurangi gajinya itu kalau tidak ikut itu. Nah, itu enaknya kalau di Jepang. Ya. Terus bonusan, Pak. Bonusan itu sama ya, cuma beda nominalnya. Kalau saya dengan dia kan ada, kalau di Jepang itu ada senpai sama kohai, senior sama junior gitu kan. Nah, cuma waktunya itu sama, setahun itu kalau di Jepang itu bonusnya itu 3 kali. 3 kali. Musim dingin, tahun baru. Musim panas. Terus tidak Mas. Gitu. Bulan 6 apa? Holy. Ya, apa? Golden Week. Musim dingin, Golden Week, sama musim panas. Itu ada bonus. Ada 3 kali ya. Itu bonusnya itu ya alhamdulillah sih. Ya kalau lumayan lah. Sekitar biasa. Kalau kita itu ya tergantung sih. Saya itu dulu saya dapat ya, jujur saya dapat itu awal saya masuk itu ya sekitar 3-4 lah dulu saya dapat. Kan tiap tahunnya nanti akan naik gitu kan. Sudah dulu saya pertama masuk itu saya dapatnya 3 jutaan itu. Itu kan tiap perusahaan itu kan beda-beda. Gaji-gajinya ada yang 2 sampai bahkan ada sampai 1 kali gaji, 1 bulan gaji bonusnya itu. Itu tergantung dari perusahaan. Tergantung dari perusahaan, itu setahun 3 kali. Terus apa lagi ya Mas ya? Itu bukan bagus-bagusnya Mas. Pokoknya ya sudah jelas kalau masalah pekerjaan, gaji itu udah sejahtera. Udah terjamin ya. Nggak bakal nunggak. Bonusan ya tergantung perusahaan dan juga tergantung keuangan perusahaan. Kalau keuangan perusahaan bagus, udah jelas itu pasti dapat. dapat. Ya Bang ya. Terus apa namanya?
tadi kalau masalah wisata itu ya juga udah bagus sekali. Iya. Terus apalagi ya kalau dari perusahaan ya, ya masing-masing perusahaan ya. Kalau perusahaan saya alhamdulillah itu apa namanya menyediakan sarana transportasi ya Bang, sepeda. Sepeda. Ya. Kalau kita itu di Jepang Sepeda itu dikasih sepeda buat jalan kemana gitu. Ya kalau kita kan di sini nggak punya SIM ya, SIM motor, SIM mobil nggak punya, jadi ya kasih sepeda gitu. Kalau udah punya SIM ya bisa beli sendiri apa ya motor atau mobil gitu. Sepeda itu dikasih perusahaan dan terus apalagi ya sukanya di sini ya kerja sambil liburan ya Bang ya di sini itu ya. Nah, itu kayak seakan-akan waktu itu banyak waktu luang lah. Waktu luang apalagi kan kalau di Jepang ini sekarang ya untuk tahun ini sudah mulai menerapkan Sabtu Minggu itu harus libur. Ya, kalau di pekerja-pekerja Jepang itu. Nah, Sabtu Minggu libur kan itu biasanya kan orang itu ya Sabtu kerja, biasa tidak diseling-seling, biasa juga diseling-seling. Sabtu ini minggu pertama Sabtu Minggu, minggu kedua cuma hari Minggu, minggu ketiga Sabtu Minggu, minggu keempat cuma hari Minggu, kan ini bisa seling-seling. Tapi untuk mulai tahun ini pemerintah Jepang itu sudah menerapkan kalau kita itu libur itu Sabtu sama Minggu. ya. Sudah mulai menerapkan itu keterbatasan pekerjaan gitu kan. Nah, tapi kalau bagi setiap perusahaan yang mau masuk Sabtu itu dihitung lembur. Ya, kalau lembur. mau masuk dihitung lembur. Itu sekarang itu per jamnya itu kalau lembur di Jepang itu sekitar 100 ribuan lah, 1000 itu paling murah lah. Paling murah. 1000. Kalau di daerah-daerah Tokyo ke sana daerah atas lebih tinggi lagi ya, tinggi, sekitar 100 ribuan lebih. Gitulah, pokoknya kalau dirupiahkan ya, 100 ribuan lebih itu per jam. Tergantung UMR setempat ya, Bang. Nah, kalau kita kan saya UMR di tempatku ini ya murah. Kalau diibaratkan di Indonesia Jawa gitu kan, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah gitu kan, UMR kan murah gitu. Tapi cuma alhamdulillah biaya hidup atau kehidupan sini ya agak murah, kayak ikan, sayur masih murah. Masih murah dibandingkan di daerah ibu kota besar kan agak mahal. Ya gajinya juga mahal juga. Jadi ya gajinya tinggi. Ya seimbang lah gitulah. Ya, ada plus minusnya lah. Plus minusnya gitu. Penting kita intinya malah bersyukur aja sih. Itu apa namanya? Dari gaji terus wisata juga enak ya Bang ya. Siapa lagi ya Bang ya? Oh, itu kalau apa ya? Menurut aku dari perubahan sikap pengetahuan kita juga jadi nambah Bang gitu. Ya. Gimana sih Jepang itu katanya SDM-nya tinggi itu kayak gini dari budayanya, dari disiplinnya kita bisa disiplinan kita belajar banget, sumpah beneran. Beda saya banget. Itu jujur saja banyak belajar dari cara menghargai orang seperti apa. Mereka itu kalau misalnya ya mobil, motor, sepeda itu mereka itu sangat menghargai. Kalau yang di atas kayak mobil sangat menghargai motor sangat menghargai sepeda. Para yang naik sepeda sangat paling menghargai pejalan kaki. Pokoknya pejalan kaki diutamakan ya seperti itu. Terus kalau ngantri-ngantri apa semua itu rapi, ngantri ndak main menerobos kanan kiri. Gitu, jadi aman. Dan juga nggak ada sampah ya Bang ya. Sampah itu yang saya akui kalau di sini itu sampah. Dan itu orang Jepang itu kemanusiaannya itu tinggi. Jadi kita itu nggak egois gitu. Nggak egois. Jadi kita itu seakan-akan yang kita sudah terbiasa di kampung itu habis makan ini buang. Tapi setelah sampai di Jepang karena saking orang tertib terus disiplin dalam membuang sampah, kita datang ke sini itu melihat malu untuk melakukan gitu. Jadi malu untuk melakukan. Iya, benar ya. Jadi kita seakan-akan berubah sendiri. Jadi kita berubah otomatis, kita mengikuti daerah sekitar gitu. Kita ikut tercemar oleh daerah sekitar kita, orang-orang Jepang kayak gitu sikapnya gimana gitu ya Bang ya. Secara otomatis, secara alami gitu kita jadi berubah sedikit-sedikit, pola pikirnya juga berubah sedikit-sedikit gitu ya Bang. Pada bersih-bersih mereka gitu. Jadi nggak pada egois. Kita hidup di sini kan bukan cuman kita, ada makhluk lain yang dihargai, jangan mengotori tempat lain. Kan itu buat
kebaikan bumi Kebaikan kita juga bumi gitu. kita, terus buat hewan-hewan lain gitu kita ya, Pak? itu untuk melakukan begini, mereka itu untuk melakukan sesuatu itu mereka berpikir dampak. Berpikir, ya, dampak apa sih Setelahnya itu loh. setelahnya, apakah ini jangan kita melakukan ini nanti merugikan orang lain, jangan. Ya, Kayak seumpama kita buang ini, oh jangan nanti sungainya tercemar, jangan. Terus hati-hati kalau ada misalnya contohnya ada paku, oh jangan nanti kasihan orang yang kena, kan gitu. Apa mereka berpikir dampak gitu loh, Dampaknya itu loh. dampaknya. Dia mikirnya itu panjang sekali ya, nggak cuman saya buang di sini udahlah nggak apa-apa, nggak ada orang yang lihat, nggak apa-apa udah gitu. Kan cuman di sini kan udah apa namanya alam gitu loh, jadi kan nggak apa-apa gitu. Dia nggak mikir kayak gitu, dia mikir dampak. Jadi ya dia mau melakukan apa-apa pikir-pikir 2 kali dulu orang Jepang itu. Pokoknya itu aja sih kita ya Mas ya. Iya Bang ya. Suka dukanya dari. Jadi kalian yang mau ke Jepang itu ya mikir-mikir dulu lah. Maksudnya bukan mikir lihat dulu. Semua kalian mau ke Jepang itu nonton video inilah biar kalian itu bisa membayangkan, ada gambaran lah. Saya takutnya kalian itu memikir, Jepangnya itu bagus, jalan-jalan, jangan Ketipu jangan kata-kata sampai. orang. Karena soalnya itu kalau kita kesini cuma jalan-jalan, apalagi dapat pekerjaan seperti kita ini, pasti kalian 1 tahun itu minta pulang. Karena banyak loh orang yang sudah kaburan minta pulang. Ya benar itu. Karena tidak sesuai ekspektasi. Jadi hati-hati kawan-kawan. Semua kalian yang mau ke Jepang ya bisa menemukan video ini. Ada gambaran buat kalian semua. Jadi itu saja sih. Iya Bang ya. Itu saja sih saran Cukup lah. dari kita yang suka dukanya di Jepang seperti apa. Oke kawan-kawan, ini sudah mau hujan. Kita sudah mau balik dulu. Mendung ya Pak. Besok hari Minggu ya kita libur buat istirahat. Kalau mau ingin ada tanya-tanyakan nanti bisa ditanyakan di komentar ya Pak. Komentar, oke. Misal ingin diperjelas proses ke Jepangnya atau kerjanya gimana gitu kan bisa tanya lagi ya Bang ya. Iya. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini saja video dari saya. Salam kukukuk. Kuruyuk. Kuruyuk. Oke.